Ya, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kajian buku Multimedia Based Instructional Design yang ditulis oleh William Lee dan Diana Owens. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan bagian untuk memaparkan chapter 4 dengan judul Audience Analysis. Analisis audiens adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi informasi tentang latar belakang dan karakteristik pembelajaran dan target audiens. Dengan memahami audiens secara mendalam, kita dapat merancang solusi yang sesuai dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan preferensi audiens tersebut. Informasi yang diperoleh melalui analisis audiens membantu dalam menentukan pendekatan, konten, dan strategi pengajaran yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam komunikasi atau pelatihan. Nah, ada 5 contoh nih, 5 contoh informasi tentang audiens target. Yang pertama adalah pengalaman dengan media pelatihan seperti CBT atau materi mandiri. Kemudian preferensi pembelajaran seperti pembelajaran tim atau pembelajaran individu. Kemudian ada juga kemampuan atau preferensi bahasa, misalnya menggunakan bahasa asing sebagai bahasa kedua. Kemudian yang keempat, pelatihan sebelumnya atau pengalaman kerja. Yang kelima adalah persyaratan khusus seperti tanda tangan, braille, dan sebagainya. Nah, dalam analisis audiens itu ada 4 prosedur yang dilakukan. Yang pertama adalah menganalisis demografi audiens dan persyaratan khusus. Nanti keempatnya akan kita bahas di slide berikutnya ya. Yang kedua adalah menentukan sikap terhadap konten. Yang ketiga, menganalisis keterampilan bahasa audiens. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil. Nah, untuk prosedur yang pertama adalah menganalisis demografi audiens dan persyaratan khusus. Dalam prosedur ini ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah memulai analisis audiens dengan menggunakan informasi tentang tugas pekerjaan yang telah dikumpulkan selama penilaian kebutuhan. Kemudian langkah yang kedua adalah konfirmasikan berapa banyak individu yang akan berpartisipasi dalam program dan pendidikan umum serta latar belakang mereka. Kemudian yang langkah ketiga adalah kumpulkan data tentang bahasa asli, nada, penggunaan humor, dan grafis yang paling sesuai untuk audiens. Bahkan sampai nada ini perlu untuk didata ya. Kemudian langkah yang keempat adalah catat persyaratan khusus fisik, ergonomi, atau lingkungan audiens. Nah, ini penting. Misalnya dari daerah A biasanya bagaimana, daerah B bagaimana, seperti itu. Kemudian prosedur yang kedua adalah menentukan sikap terhadap konten. Ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah tentukan apakah peserta didik kemungkinan memiliki pemahaman yang salah atau informasi yang keliru tentang konten yang perlu ditangani. Kemudian langkah yang kedua, tentukan apakah ada sikap negatif atau positif terhadap konten tersebut. Dan langkah yang ketiga adalah lanjutkan untuk menentukan apakah ada terminologi atau kosakata yang spesifik terkait konten yang harus digunakan atau dipelajari. Nah, untuk prosedur yang ketiga, ini menganalisis keterampilan bahasa audiens. Ini dilakukan dengan 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah menentukan bahasa lisan dan tulisan utama dari audiens. Apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Jawa, dan sebagainya. Kemudian pendekatan yang kedua adalah mengonfirmasi tingkat bacaan anggota audiens dalam bahasa utama mereka, agar nanti informasinya itu sampai kepada audiens dengan baik. Prosedur yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil ya. Jangan lupa untuk mencatat hasil analisis agar bisa digunakan oleh tim desain selama fase desain dan oleh tim pengembang ya dalam fase pengembangan. Namun dalam analisis audiens ini sering terjadi asumsi itu tidak divalidasi. Jadi meskipun proses ini sangat penting, terkadang ada asumsi yang tidak divalidasi. Karena apa? Karena ada campur tangan subjektivitas. Nah, subjektivitas dari pengambil
pengambil kebutuhan ya. Jadi pengambil data itu memberikan subjektivitas, padahal semuanya harus sesuai dengan objeknya. Nah, kemudian dalam mengembangkan pelatihan untuk audiens global disarankan untuk mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah merekrut anggota tim proyek yang berasal dari budaya yang sesuai dan memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa yang diperlukan untuk memastikan produk memenuhi persyaratan budaya dan bahasa audiens. Jadi kalau misalnya audiensnya dari Jawa, maka cari anggota yang juga berasal dari Jawa, begitu misalnya. Kemudian yang kedua, menghasilkan satu versi produk dan mengirimkannya ke vendor atau tim pengembangan dari budaya target untuk mengakulturasi dan menerjemahkannya. Nah, untuk pemaparan chapter 4 ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pemaparan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.